Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mela Sofia, Sofnawati, Raihan Fadila Lubis, dan Dika Rizky Dwi Putra. Baiklah, di sini kami menjelaskan tentang perceraian dan dampaknya terhadap sistem keluarga. Kita bahas dulu apa itu perceraian. Perceraian juga berakhirnya sebuah ikatan pernikahan yang diakui secara hukum. Dalam Islam itu ada dua, ada yang namanya talak dan ada namanya kuluk. Talak itu merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, jadi suami yang melontarkan. Terus yang kedua adalah kuluk, perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Talak dan kuluk perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruh atau sesuai dengan adat istiadat yang baik. Perceraian di dalam rumah tangga tentu ada yang namanya pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa yang diatur dalam hukum negara dan agama. Nah, di dalam rumah tangga tentu ada masalah-masalah yang terjadi karena yang masalah-masalah itulah yang dibilang bumbu cinta. Jika masalah itu atau konflik-konflik dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak dapat memecahkan masalah, maka timbullah perihal baru seperti melontarkan kata talak atau kuluk atau bisa terjadinya perceraian gitu. Dan itu tuh di dalam rumah tangga sepasang suami istri yang saling emosi dan saling sulit untuk memecahkan masalah karena bisa saja masalah itu besar atau nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi. Tentu seorang istri akan kesal atau marah gitu. Itu tuh masalah yang banyak terjadi di pasangan suami istri gitu. Nah, itu pandai-pandai kita cara menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak mampu menyelesaikannya, bisa berakhir hubungan pernikahannya, bisa juga terdapat dari pihak ketiga dan sebagainya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penyebab perceraian. Terdapat banyak faktor yang berperan penting dalam menjaga kerukunan dan hubungan dalam perkawinan, seperti memiliki atau tidak memiliki anak, jumlah dan usia anak, pendapatan pasangan, status pekerjaan, berbagi tanggung jawab rumah tangga, tingkat pendidikan, keyakinan agama, dan faktor budaya. Perceraian digambarkan sebagai krisis yang rumit dan proses transisi tahap, di mana pasangan mengakhiri pernikahan mereka melalui keputusan hukum. Dan perceraian dianggap sebagai pembubaran keluarga dan kehidupan sosial. Perceraian proses yang sangat menegangkan dan traumatis, menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan semua anggota keluarga. Perubahan ini seringkali berkonotasi negatif dan multidimensi dengan aspek sosial, psikologis, emosional, dan ekonomi. Penyebab paling sering perceraian yaitu interaksi ekonomi dan budaya sepanjang sejarah, usia dalam rumah tangga, faktor keturunan seperti anak, kekerasan dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, dan keyakinan agama. Baiklah, itu dari pembahasan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan masyarakat, banyak yang kita jumpai keluarga yang tidak bahagia, tidak harmonis, bahkan tidak tentram. Alhasil, orang tua, bahkan suami istri, mengambil keputusan untuk bercerai. Mereka tidak sama sekali memikirkan dampak yang terjadi kepada anaknya. Nah, oleh karena itu saya di sini akan membahas tentang dampak perceraian pada anak. Yang pertama, anak akan merasa bersalah. Pikiran anak memang kerap kali belum matang. Sehingga orang tua memutuskan untuk bercerai, mereka akan merasa bahwa hal ini terjadi karenanya. Mereka akan berpikir seolah-olah orang tuanya bercerai, orang tuanya berkelahi, ia merasa apakah ini salahku.
salah apa yang telah aku perbuat sehingga orang tuaku menjadi seperti ini. Nah, itu yang timbul di pikiran anak-anak tersebut. Selanjutnya adalah anak jadi paranoid. Nah, di sini anak akan berisiko kehilangan rasa percaya diri, ketenangan batin, dan kehilangan cita-cita. Nah, mereka tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Alhasil, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang paranoid. Selanjutnya, bertabiat buruk. Nah, di sini anak merasa tidak memiliki arah tujuan hidup, tidak memiliki pendukung dalam hidupnya. Karena apa? Karena kedua orang tua mereka tidak bisa mengarahkannya. Mereka tidak bisa mendapatkan arahan maupun panutan dari kedua orang tua tersebut. Karena orang tua mereka berpisah. Nah, alhasil mereka juga cenderung lebih mudah terlibat dalam penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Dan mereka akan menjadi agresif. Selanjutnya adalah tidak mau menikah. Nah, ini bisa dibilang dengan trauma. Akibat perceraian kepada kedua orang tuanya, ia akan merasa enggan melangsungkan pernikahan karena takut mengalami hal yang sama kepada kedua orang tuanya. Nah, parahnya lagi, mereka bahkan enggan menjalin hubungan akibat rasa trauma yang mendalam. Kebanyakan dari survei yang saya lihat, kasus-kasus yang saya dapati, terutama anak perempuan, jika ia mengalami keluarga yang bisa dibilang bercerai, dan saat dewasa dia telah mendapatkan kehidupan yang nyaman atas kerjanya sendiri, bahkan ia bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan merasa nyaman dengan hal tersebut, dan bahkan dia akan melupakan hal-hal yang seharusnya ia jalin hubungan itu tersendiri. Selanjutnya, penurunan akademik. Nah, ini sering kerap terjadi. Menurut beberapa penelitian, anak-anak korban perceraian akan mengalami masalah perilaku. Kegiatan belajar mereka cenderung tidak lagi ada yang mengontrol. Mengapa tidak? Karena orang tua yang seharusnya mendidik anak, mengajari anak, itu semua tidak didapatinya. Nah, sehingga dampak pada kemampuan akademik mereka menurun. Oke. Selanjutnya adalah kesepian. Nah, ini adalah salah satu dampak psikis yang pasti terjadi pada anak korban perceraian. Mereka merasa kesepian dan mereka akan menyendiri, dan ini sangat mencolok di kehidupan bermasyarakat. Nah, disinilah peran teman sangat utama. Karena teman-teman mereka lah yang akan menghibur, teman-teman mereka lah akan membuat senang. Dan anak yang korban perceraian ini tidak pantas untuk dihindari. Karena mereka butuh semangat, mereka butuh motivasi. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, pasti selain dari sisi negatifnya yang banyak, ada juga dampak positif kepada anak. Anak broken home biasanya hanya hidup dengan orang tua yang tunggal atau keluarga lainnya seperti nenek, paman, om yang terbiasa tanpa orang tua yang lengkap. Hal ini mengajarkan mereka sisi positif seperti anak mempunyai kemampuan bertahan, anak jadi lebih kuat dan bangkit, anak jadi lebih mandiri. Gitu. Nah, selain dampak ke anak, ada dampak langsung ke orang tua. Yang pertama ada dampak untuk orang tua. Sebagai orang tua mereka merasa takut anak mereka akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang. Yang kedua, bencana keuangan.
Jika sebelum bercerai suami sebagai pencari nafkah, maka setelah bercerai istri tidak akan mendapatkan haknya, apalagi kalau mantan pasangan tidak memberikan tunjangannya. Yang ketiga ada masalah hak pengasuhan anak. Masalah lain dalam pengasuhan anak ini adalah ketika harus berbagi hak asuh dengan pasangannya. Yang keempat yaitu gangguan emosi. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina, perasaan marah, kesal akibat sikap buruk pasangan. Juga mungkin karena merasa kesepian, sudah tidak ada lagi tempat bercerita seperti biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.